Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najatul Hafifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 5. Akan mempresentasikan melalui video ini materi kewirausahaan dengan judul Membangun Brand. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing video ini. Selanjutnya, presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu apa itu merek, apa itu brand, macam-macam brand identity, prism. Di akhir nanti saya juga akan menyampaikan pertanyaan tentang brand yang merupakan salah satu tugas dari materi kali ini. Apa itu merek? Menurut Philip Kotler, merek adalah janji yang memberikan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh penjual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan penjual. Dapat kita lihat dalam gambar di sini. Yang diberi tanda panah ini adalah merek. Lalu apakah merek itu adalah brand? Atau apakah merek dan brand sama saja? Tentu saja jawabannya tidak. Merek tidak sama dengan brand. Namun merek adalah bagian dari brand. Mari kita lihat perbedaan merek dan brand melalui definisi berikut ini. Brand adalah nama plus arti. Brand adalah nama yang memiliki arti atau persepsi. Menurut pakar branding Indonesia, Subiakto, brand adalah apa yang orang pikirkan tentang kamu atau produkmu. Jadi pada intinya adalah merek merupakan nama dari sebuah produk untuk dikenal, sedangkan brand adalah persepsi yang dimiliki oleh konsumen akan merek tersebut. Untuk lebih memahaminya, mari kita ilustrasikan dengan gambar berikut. Apa yang Anda pikirkan jika meminum kopi dengan cup tanpa merek seperti ini? Pasti yang Anda pikirkan adalah mungkin harganya 5.000 dan rasanya biasa-biasa saja. Coba kita bandingkan dengan kopi dengan cup yang ada logo Starbucks. Apa yang Anda pikirkan? Pasti yang Anda pikirkan adalah kopi mahal. Wah, keren bisa nongkrong di Starbucks. Wah, orang kaya nih bisa minum Starbucks. Dan apabila Anda membeli Starbucks, kebanyakan dari Anda akan berfoto dengan cupnya kemudian memostingnya di sosial media. Selanjutnya, coba apa yang Anda pikirkan tentang handphone berikut ini. Tanpa ada tulisannya pun, kebanyakan dari kita, kalau model dan tanda logo ini adalah Apple. Dan kebanyakan tidak menyebutnya handphone, melainkan iPhone. Lalu apa yang muncul di benak Anda ketika melihat iPhone? Wah, orang kaya nih punya iPhone, elegan dan eksklusif. Kita tidak lagi menyebutnya kopi tapi Starbucks
Dan kita tidak lagi menyebutnya handphone, tetapi iPhone. Itulah yang dinamakan brand. Ada berbagai jenis brand. Yang pertama, produk branding. Branding produk merupakan hal yang paling umum dalam branding. Merek atau produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Selanjutnya, ada personal branding. Personal branding merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan publik figur seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Selanjutnya ada corporate branding. Corporate branding penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan tersebut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Selanjutnya ada geografi branding. Geografi branding atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Selanjutnya ada cultural branding. Cultural branding mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. Jadi, branding merupakan hal penting bagi sebuah usaha terlebih di era sekarang. Salah satu alasannya yaitu karena akan ada banyaknya manfaat yang dapat diperoleh perusahaan. Memberikan daya tarik bagi konsumen, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Setelah kita mengetahui apa itu merek dan brand, selanjutnya adalah bagaimana cara membangun brand. Di sini saya akan menggunakan brand identity prism. Menurut Jean-Noël Cap-Ferrer, brand bukanlah nama dari suatu produk, melainkan sebuah visi yang menjiwai sebuah kreasi produk atau jasa di bawah naungan sebuah nama. Visi tersebutlah yang mengandung inti dari nilai-nilai yang disebut identitas. Cap-Ferrer kemudian menggambarkan brand identity tersebut menjadi sebuah bentuk prisma yang disebut brand identity prism. Brand identity prism ini memungkinkan manajer dari suatu brand untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari brand yang dimiliki dengan setiap aspek yang terdapat dalam brand identity prism. Selain itu, brand identity prism juga membantu dalam pembentukan financial form dan brand loyalty. Sebelum kita membahas satu persatu elemen dari brand identity prism, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dimensi-dimensi yang terdapat dalam brand identity prism, yaitu externalization, internalization, serta factor of the sender dan factor of the receiver. Yang dimaksud dimensi internalization di sini yaitu keadaan di mana sebuah merek memiliki aspek internal yang terkandung dalam brand itu sendiri, sebagaimana sebuah kepribadian, budaya, dan image tersendiri yang tergambar dalam dimensi externalization seperti penampakan fisik sebuah produk dari merek tersebut, cerminan brand tersebut, dan hubungannya dengan konsumen. Kemudian, factor of sender di sini maksudnya adalah
di mana sebuah brand dapat digambarkan seperti layaknya seorang individu. Namun, produsen dari brand tersebut juga harus dapat membedakan konsumen tertentu yang menggunakan suatu brand sebagai bentuk representasi dan cerminan dari brand tersebut. Berikut ini adalah diagram. Yang pertama, fisik. Apa yang muncul dalam benak konsumen ketika mendengar brand Anda yang bisa digambarkan ke dalam bentuk fisik? Yang kedua ada personality. Karakter yang dimiliki sebuah brand yang mencerminkan sifat atau kepribadian itu sendiri. Selanjutnya ada culture, budaya atau kebiasaan yang ditanamkan dalam brand tersebut. Kemudian ada relationship, seberapa kuat hubungan antara sebuah brand dengan konsumennya dan dapat merepresentasikan hubungannya di masyarakat luas. Brand dapat pula menyimbolkan suatu hubungan tertentu dengan orang lain. Kemudian ada reflection. Reflection adalah cerminan yang direpresentasikan oleh sebuah brand dalam benak konsumen, atau harapan apa yang dirasakan konsumen setelah memakai produk Anda. Selanjutnya ada self-image. Bagaimana konsumen melihat dirinya sendiri ketika menggunakan sebuah brand. Selanjutnya, ini adalah salah satu tugas, yaitu membuat pertanyaan beserta jawabannya. Saya membuat pertanyaan dan memberikan contoh brand identity prism. Kemudian di sini saya memberi contoh brand identity prism dari Apple. Demikian presentasi saya tentang membangun brand. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.